Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Etika Mary Leani, NPM C1C0233. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan pendapatan. Sekarang PSAK yang berkaitan dengan pendapatan seperti kemarin kita bicarakan PSAK 23 dan sekarang PSAK 34 itu tidak lagi berlaku sejak dikeluarkannya PSAK yang terbaru berkaitan dengan pendapatan dengan kontrak dengan pelanggan yaitu PSAK nomor 72. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai beberapa materi mengenai karakteristik kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi ini meliputi yang pertama ada kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua yaitu kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, kontrak konstruksi ini bukan hanya pembangunan secara fisik dari konstruksi tersebut, tetapi juga semua hal yang berhubungan dengan persiapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memperoleh bangunan tersebut. Kemudian kontrak ini dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Dalam kenyataannya, jarang suatu kontrak yang sudah kita sepakati di awal tiba-tiba nih nilainya akan tetap karena yang meminta jasa kepada perusahaan konstruksi itu banyak maunya. Contohnya, pada saat disepakati awalnya kontrak misalnya 2 miliar, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia minta perubahan dari kontrak yang telah disepakati. Kemudian ada kalanya kita sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi itu memberikan bonus atau reward karena pekerjaannya itu bisa lebih cepat dari tanggal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pendapatan kontrak. Kemudian pendapatan kontrak itu terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak penyimpangan dalam pekerjaan, kontrak klaim, dan pembayaran insentif. Jadi, jika saya mempunyai suatu perusahaan jasa konstruksi, maka pendapatan bagi perusahaan saya itu bukan hanya pendapatan dari nilai kontrak awal, tetapi juga termasuk penyimpangan dalam kontrak, misalnya ada klaim dan bonus yang diberikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyimpangan kontrak. Nah, apa saja bentuk penyimpangan kontrak ini? Yang dikatakan penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan atau yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak. Kemudian, penyimpangan yang dimaksudkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi, kita bisa memasukkan penyimpangan ke dalam pendapatan jika kemungkinan besar pelanggan itu menyetujui. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Selanjutnya yaitu klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Kemudian pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim yang dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi yang telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dan dapat diukur secara handal. Selanjutnya yaitu pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Jadi, kita bisa saja mendapatkan pembayaran insentif dari suatu pelanggan apabila kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari tanggal yang telah disepakati. Pembayaran insentif dimasukkan dalam kontrak jika kontrak tersebut cukup aman, sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi
atau melampaui standar pelaksanaan dan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Sekarang kita akan masuk bagaimana pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dari biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dari dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Maka yang paling lazim terkait dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan kontrak konstruksi adalah menggunakan pendekatan presentase penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, pendapatan konstruksi PSAK 34. Nah, di sini ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Nah, pada metode ini kita mengakui pendapatan perusahaan jasa konstruksi seiring dengan berapa persen penyelesaian pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan yang metode kedua yaitu metode kontrak selesai. Pada metode ini, kita mengakui pendapatan jika kontraknya telah selesai dilakukan. Berarti, kita menunggu sampai bangunan telah diselesaikan, baru boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Dari dua metode ini, lazimnya kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode persentase penyelesaian. Jadi, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi, di mana pekerjaan yang berhubungan itu dilakukan. Kemudian, apa dasar pemikiran sehingga kita lebih banyak menggunakan metode persentase penyelesaian? Yang pertama, antara yang memberikan pekerjaan dan perusahaan itu melaksanakan jasa konstruksi memiliki hak yang dilaksanakan sama haknya antara pelanggan dan perusahaan jasa konstruksi. Yang kedua, pelanggan tidak memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja secara spesifik di dalam kontrak. Perusahaan jasa konstruksi memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pelanggan. Dan yang keempat, hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Jadi, setiap perusahaan jasa konstruksi selesai melakukan pekerjaan, maka dia akan mengirim tagihan kepada pelanggan tersebut, maka kita akan menerima pembayaran dan terus melanjutkan pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. Kemudian, perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jika pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal, jadi kita harus tahu berapa nilai kontrak yang akan kita dapatkan ketika kontrak itu diselesaikan. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Dan yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembangunan ini. Kemudian, biaya kontrak yang berasal dari pelanggan dapat diidentifikasi dan diukur secara andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Dalam proses pembangunan banyak sekali penambahan baik maunya dari pelanggan maupun dari perusahaan jasa konstruksi. Selanjutnya, ada tahapan dalam proses pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan. Nah, cara untuk menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan yaitu dengan cara yang pertama adalah menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan. Nah, cara untuk menghitung berapa persentase penyelesaian pekerjaan yaitu dengan cara menghitung berapa biaya yang dikeluarkan bandingkan dengan berapa total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai dengan tanggal 31 Desember. Misalnya kita mulainya dari tanggal 1 Januari nih.
di mana pembangunan itu membutuhkan waktu selama 3 tahun. Nah, sekarang kita menghitung berapa persentase penyelesaian pekerjaan untuk setiap tahun. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2020, kita menghitung persentase pekerjaannya dengan membagi biaya yang sudah dikeluarkan sampai 31 Desember 2020 dibagi dengan estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dikali dengan 100%. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.